Oke. Nah, ini materinya tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan itu, kalian bisa memperhatikan dulu apa itu media pembelajaran, jenis-jenisnya. Yang pertama kita mengenal media visual diam, ya. Nah, media visual diam itu seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini lebih kepada misalnya karton, ya, gambar, dan lain sebagainya, ya, yang media visual yang dia tidak bisa bergerak sendiri, ya. Nah, jadi kelebihan dari media visual diam yang pertama misalnya gambar, ya. Gambar apapun, misalnya gambar pahlawan, gambar rumah adat, gambar apapun, kelebihannya itu adalah dia bersifat konkret, ya. Bersifat konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Tentu kalau media verbal yang kalian ucapkan saja, ceramah dan sebagainya, itu tidak menunjukkan sebuah media pembelajaran yang baik begitu, ya. Nah, lalu yang selanjutnya dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun untuk yang tua. Nah, biasanya gambar ini kan karena semua orang sudah bisa menggunakan, jadi tidak akan ada kendala usia. Kan kalau yang lain mungkin akan terkendala usia, ya, misalnya video atau apapun gitu. Nah, kalau media visual gambar, ya, media visual diam berupa gambar, itu dia mau yang sudah tua ataupun yang masih anak-anak, misalnya PAUD begitu, ya, itu tetap dia akan memahami apa yang kita sampaikan pesan melalui medianya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah harganya yang tidak mahal, ya, dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaian. Jadi ketika kalian membeli saja ataupun print misalnya pahlawan-pahlawan revolusi itu, saya kira kan tidak terlalu mahal, ya. Paling berapa sih, ya? Ya kalian kuota untuk download gambar yang paling bagus dan juga paling ngeprint, kan ngeprint misalnya 1.500 kalau nggak punya printan, ya. Ya kali saja misalnya 9, paling hampir 5.000 lah, ya. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah gambar dan foto itu tidak menekankan satu persepsi indera mata, ya, yang ukurannya sangat terbatas untuk kelopak mata. Artinya kalau kita gambarnya kecil, ya, itu akan menyulitkan. Atau gambarnya buram, pecah begitu, ya, itu akan menyulitkan juga, akan dilihat begini, ya kan. Apalagi yang duduk di belakang, misalnya anak murid kita yang duduk di belakang pasti dia akan kesulitan untuk melihat gambar secara jelas. Nah, makanya harus menggunakan gambar yang resolusinya jelas, ya, dan juga besar. Nah, jangan kalian mendownload resolusinya kecil, ketika di-print dibesarkan buram, pecah gitu. Nah, itu kekurangannya. Selanjutnya karakteristik dan jenis media yang visual diam, yang diagram atau bagan, ya. Nah, bagan atau diagram ini kan media yang berisi sebuah keterangan-keterangan dan sebagainya lah, keterangan-keterangan tentang jumlah penduduk misalnya, terusnya tentang pertumbuhan ekonomi di satu daerah misalnya begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, bagan ini, ya, merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan, daftar dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagian secara jelas dan sederhana. Antara lain misalnya perkembangan, ya kan, seperti tadi saya sebutkan, perbandingan, struktur organisasi. Nah, jenis media ini bisa berupa tree chart atau flow chart. Nah, jadi ini, ya, ini chart-chart atau bagan-bagan ini yang menjadi display dalam diagram atau bagan itu.
Nah, bagaimana sifat dari diagram ini? Ya, kalau kita perhatikan, sifatnya itu kan dia lebih simbolik ya, lebih 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 mempersonifikasikan sesuatu, gitu ya. Nanti dulu saya lagi ngajar, tutup dulu. Nah, lalu simbolis dan abstrak ya. Kadang-kadang sulit dimengerti kalau kita tidak paham bagaimana simbol-simbolnya begitu. Nah, untuk dapat membaca diagram diperlukan keahlian khusus dalam bidang tentang isi diagram tersebut. Ya, nah makanya dalam membuat diagram ataupun membuat infografis atau apapun itu harus yang universal. Ya, kalau ada gambar universal, misalnya orang pertumbuhan ekonomi berarti gambar uang begitu kan, dan lain sebagainya ikonnya. Jadi penyampaiannya itu kita lebih universal, lebih mudah begitu ya. Nah, selanjutnya walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas sebuah arti yang lebih besar. Nah, misalnya ini kan. Nah, lalu ciri-ciri diagram yang baik bagaimana? Yang pertama adalah diagram yang rapi disertai dengan keterangan yang jelas, cukup besar, dan ditempatkan secara strategis penyusunannya. Disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ke bawah lagi. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini kan dari kiri ke kanan. Nah, gitu ya. Sekarang kita ke audio tape atau tip ya, tip audio recorder. Kelebihannya itu adalah baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar. Ya. Nah, kadang ada siswa-siswi yang malas membaca, tapi dia mau mendengar lah ya. Itu. Nah, lalu pengisi waktu saat menunggu. Nah, ini bagus ketika misalnya kalian menunggu siswa yang masuk nanti ya. Selanjutnya kan kadang kalau misalnya ada di kelas multimedia ya atau di lab komputer kan baru 5 orang yang datang, langsung saja didengarkan melalui sound itu. Apapun lah ya, berupa audio tape ini apa tentang proklamasi atau tentang apa gitu sambil menunggu mereka datang siswa-siswi kalian. Nah, lalu mendengar sambil melakukan mobilitas kegiatan lain. Ini mungkin pembelajaran dalam radio ya. Misalnya kalau kita kayak podcast gitu kan, itu kan yang akan fokus itu kan ke telinga kita kan. Gitu. Makanya sekarang kenapa sekarang banyak podcast ya, banyak podcast tentang kesehatan. Misalnya dari dulu sebetulnya tentang kesehatan di apa namanya di radio itu kalau kalian dengar, lalu podcast tentang apalah banyak ya. Nah sekarang podcast malah ini kan dikombinasi dia dengan ada visualnya atau gambar videonya kan, jadi live podcast. Sesungguhnya kan dia kan diam saja kan, kayak Deddy Corbuzier itu kan sesungguhnya kan tidak ada interaktif, itu hanya diam saja. Nah, ini ya merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang mempunyai kesulitan membaca. Makanya temannya kalau ada yang mau belajar, kalian record nggak apa-apa. Kalau kalian malas untuk baca, kan dulu kan ada kan kalau misalnya, nah kamu ngapalin aja tentang nama-nama ibu kota negara, nanti saya yang mendengarkan kan biasanya gitu ada kan. Nah itu namanya audio berarti. Ya kan, pembelajar dengan gaya audio. Nah, apa kelemahannya? Yang pertama kurang fleksibel ya. Kurang fleksibel maksudnya kurang bisa menjelaskan hal-hal yang lebih detail tentunya ya. Nah, tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi apa nih? Nah, terlebih isi yang lebih banyak begitu maksudnya. Lalu hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi atau diberi tanda khusus. Nah, makanya kan paling hanya diulang-ulang aja saja sama orangnya kan. Lalu tidak ada grafik, diagram atau gambar sebagai bahan klarifikasi. Ya, nah mana ada ya kan? Namanya kan hanya cuap-cuap saja, ya kan? Nah itu yang media audio.
Kita lanjut. Selanjutnya adalah yang media video ya, karakteristik dan jenis pembelajarannya. Media video ini baik untuk semua orang yang sedang belajar, mendengar dan melihat. Ya. Lalu bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram. Lalu bisa diperjelas atau bisa dipergunakan di rumah atau di luar kelas. Jadi tidak hanya di sekolahan saja, bisa kalian share misalnya ya untuk belajar di rumah dan lain sebagainya. Bisa diperlambat dan diulang. Nah, itu dia ya. Bisa digunakan kapan saja sesuai dengan yang kita inginkan tentu. Misalnya kita mau belajar sore hari bisa. Kita mau belajar malam hari bisa gitu ya dan lain sebagainya ya. Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. Nah, ini bisa oleh beberapa orang ya. Nah, lalu apa kelemahannya? Kelemahannya itu sering dianggap sebagai hiburan TV. Ini sering dianggap bukan media pembelajaran, tapi hanya kartun saja misalnya gitu, hanya film saja dan lain sebagainya. Lalu kegiatan melihat video tape adalah kegiatan yang pasif ya. Tentu ini tidak interaktif, pesertanya tidak bisa misalnya menanyakan, menginterupsi dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ada media pembelajaran yang berbasis komputer atau computer based training. Nah, ini misalnya pembelajaran yang kalian pernah saya suruh ikuti melalui misalnya Edmodo begitu ya dan lain sebagainya lah ya. Ataupun siakat kita sama juga computer based training gitu ya. Sehingga dia bisa mengkombinasi baik itu teks, audio maupun video. Nah, ini ya. Kelebihannya tampilannya bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, teks, audio dan video dan animasi ya. Nah, cuman ya itulah terbatas kalau misalnya kita mau masukkan animasi ya kalau di siakat kita. Nah, dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari aplikasi tersebut. Oke ya. Nah, ini kalau sekarang misalnya kayak Ruang Guru ya. Nah, itu sama itu computer based training gitu ya. Atau kalau di guru penggerak sekarang namanya ada PMM ya atau platform Merdeka Mengajar. Nah, itu juga sama ya. Nah, coba saja kalian buka platform Merdeka Mengajar ya. Nah, itu sama juga salah satu computer based training ya. Cuman dia basisnya di Android sekarang ya. Nah, lalu menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak, dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan dan kecepatan pembelajar. Jadi kalau yang tidak mau cepat-cepat, ya dia bisa mengukur pembelajaran sendiri, gitu kan? Lalu sebagai guru yang sabar mengurangi kekhawatiran belajar jika kurang paham. Ya tinggal diulang-ulang aja kan kalau misalnya kurang paham. Lalu membagi ide dengan siapapun di mana saja kapan saja. Nah, kelemahan mendasarnya dari penelitian program adalah tidak adanya interaksi antar manusia. Ya. Terkadang apapun dalam sebuah pendidikan, pembelajaran, sentuhan offline itu, sentuhan manusia dengan manusia itu diperlukan. Ya, walaupun pembelajaran bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa dengan siapa saja, tetapi dengan pembelajaran langsung tentu kita ada emosi yang dilibatkan di situ, lalu bisa melihat bagaimana respon dari peserta didik, begitu ya, lalu bisa melihat peserta didik itu memperhatikan atau tidak dan sebagainya. Kalau ini saya tidak tahu, kalian mungkin ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, ada yang sambil tidur-tiduran, ada yang sedang ke WC, dan lain sebagainya. Itu kan tidak menggambarkan interaksi yang baik saat pembelajaran. Sebetulnya kalau pembelajaran itu ya pembelajaran yang harus yang secara klasikal itu yang seperti misalnya pertemuan kemarin kita kan, saya datang di depan kalian, ya kan, dan kalian ada di depan saya juga. Nah, kita saling berhadap-hadapan kan begitu. Kalau ada yang mau keluar, mau minum dan sebagainya harus minta izin.
agar pembelajaran tetap berinteraksi dengan baik kan. Nah, kalau seperti ini tetap saja terus kan interaksi pembelajaran seperti tidak ada gangguan apapun kan, padahal mungkin ada gangguan apa yang entah itu gangguan di diri kalian, misalnya kalian garuk-garuk atau apapun gitu dan lain sebagainya lah ya. Nah, ini 10 menit lagi nanti kita masuk lagi ya. Oke. Yang selanjutnya web based training. Nah, ini ya, sama sih sebetulnya ya dengan komputer. Kalau komputer mungkin tadi ada yang offline ya. Nah, itu platform Merdeka Mengajar itu ada yang offline-nya juga. Ini mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer, akses internet. Nah, memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi, memungkinkan akses ke materi subjek yang lebih banyak, dan Rabu. Ntar ngajar dulu saya. Nah, lalu pembelajar dapat berhubungan dengan guru instruktur, demikian sebaliknya dimanapun mereka berada. Nah, ini seperti LMS ya. Nah, LMS atau Learning Management System ya, yang ada di Siakat sebetulnya itu LMS, cuman ya kurang, ini masih ini ya, pengembangannya masih kurang di Siakat itu. Nah, kalau saya misalnya ngajar di UT kan, di Universitas Terbuka itu sama seperti web based training, e-learning UT-nya sudah, saya kapan saja bisa menilai peserta didik saya ya kan, kapan saja dia bisa berdiskusi dengan saya dan sebagainya begitu ya. Nah, itu web based training ya. Ini kuliah kita ini. Anak-anak nggak nyiapin infokusnya. Hah? Enggak, ini kuliah. Ya. Gimana infokusnya nggak disiapin? Nggak ada, habis itu. Iya. Nah, itu tadi ada Pak Sepri ya. Nah, selanjutnya kelemahannya. Kelemahannya itu perlu biaya yang mahal untuk melengkapi peralatan. Tentu pembuatan e-learning ini, kenapa kita masih seperti ini? Karena bagian keuangan kita masih ortodok ya, melihat pembuatan atau pembangunan development sebuah e-learning nggak mau mengeluarkan biaya yang mahal ya, susah, akhirnya begitulah Siakat ya. Kadang kalau banyak yang akses down ya kan, terus absen saja susah dan sebagainya ya, gimana mau bagus kalau tidak dipenuhi dengan pembiayaan yang mumpuni ya. Saya dengar baru berapa puluh juta begitu saja sudah protes ya. Kalau di kampus-kampus besar itu untuk pembuatan sebuah e-learning itu bisa ratusan sampai miliaran itu. Itu tidak bisa cuma 15-20 juta begitu ya. Itu tidak akan dapat apa-apa gitu kan. Apalagi dengan banyaknya orang ya kan. Susah, makanya itulah makanya kenapa pendidikan itu akhirnya mahal ya. Nah, kalian harus paham ke situ, jangan protes saja ya. Pendidikan mahal, SPP mahal ya kan. Ya akhirnya kita berjalan seperti ini saja dengan fasilitas seadanya ya. Nah, ini saja harusnya Zoom kalau misalnya mau saya, ini kan bukan Zoom free. Harusnya ada Zoom dari kampus. Sehingga tidak dibatasi 40 menit. Kita bisa sampai jam 10 nanti kan. Cuman ini kan tidak berlangganan lagi kan. Ya, itulah kampus kita ya. Itulah kalian juga harus paham. Mungkin mereka seperti itu karena SPP banyak yang nunggak juga. Kemarin saya lihat banyak SPP yang nunggak. Yang dari IPS ada beberapa, catatan saya itu banyak itu yang masuk ke Padekan. Dan juga coba kalian bandingkan berapa SPP kalian dengan SPP misalnya yang di UNIF ya. Jauh kan? Satu orang itu mungkin di sini hanya 40% dari SPP di UNIF ya. Dengan tuntutan yang misalnya pengen sama ya, susah juga ya kan? Nah, kalau mau ya seperti inilah. Nah, akhirnya harusnya semua paham bahwa untuk menuju pendidikan yang maju itu ya butuh pendanaan yang lumayan besar ya, yang mahal lah, lumayan mahal. Sehingga nggak ada lagi harusnya SPP yang 400.000 satu semester itu. Lalu ada juga yang nggak bisa beli buku dan sebagainya ya. Itulah kesulitan ya, akhirnya ya
sulit mencapai kampus yang maju seperti di UIN misalnya atau UIN Palembang gitu ya. Lomba-lomba juga kalian susah untuk maju gitu ya, susah untuk menang ya, karena lihat aja di pesona itu siapa yang jadi juaranya, mereka yang di sana. Karena apa? Karena kualitas dan biaya itu berbanding lurus gitu. Kalau kualitasnya tinggi, terkadang biaya yang harus dikeluarkan juga tinggi. Nah, sementara kita tidak mau biaya tinggi, tapi banyak yang beberapa menuntut, kok kita nggak sama dengan kampus yang lain. Jangan disamakan kalau misalnya kita tidak bisa menyamakan pendanaannya, pembiayaannya ya. Nah, itulah kampus kita ya. Nah, lalu komputer ya, multimedia. Ini sama ya, sama seperti yang tadi lah. Nah, manfaat media pembelajaran yang tadi ya. Nah, sehingga proses instruksional atau pengajaran itu lebih menarik kalau pembelajaran melalui multimedia. Lalu proses pembelajaran lebih interaktif ya. Dulu saya lagi ngajar. Lalu jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Ya, makanya setelah ini kalian lihat saja, nanti ada beberapa yang video yang saya sampaikan, kalian bisa mengulas lagi sendiri. Lalu kualitas belajar juga dapat ditingkatkan, ya. Lalu proses belajar dapat terjadi kapan saja, di mana saja, kalau bagus ya e-learningnya. Lalu peran dosen berubah ke arah positif dan produktif. Ya, saya tidak lagi harus datang lalu menginikan kalian. Saya bisa mengerjakan juga yang lain, atau bisa ini seperti ini kan, saya bisa melakukan pelayanan tadi ya. Kalau yang tidak nanya, saya suruh taruh di sini. Kalau yang nanya-nanya, saya susah juga ya kan, nanya bagaimana saya lagi ngajar. Nah, setelah ini saya bisa langsung mengerjakan pelayanan yang di dekanat ini. Ada beberapa, nah ini beberapa apa ini? Tuh, ini kan harus dilayani ya, setelah ini ya. Nah, ini setelah ini saya bisa, ini artinya saya lebih produktif setelah ini. Tidak ada perjalanan dari jalan sana ke sini ya kan, capek. Nah, sudah. Ini jam setengah 10, jam 10 kurang 15 saya bisa melayani yang lain kan. Kalau itu kan mungkin jam 10 nanti setengah 11 baru saya. Artinya ada 1 jam yang terbuang, yang tidak produktif. Nah, kalau misalnya pembelajaran seperti ini, kita bisa lebih cepat, lebih produktif gitu. Nah, oke, itu saja yang dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Kita masih punya waktu 2 menit setengah lagi. Ayo, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, udah tinggal 1 menit lagi, 1 menit 53 detik lagi. Pak. Ya. Minggu depan UTS, Pak. Nanya, itu mah bukan nanya itu, nanya UTS, nanya pelajaran dulu. Ini mau saya upload nanti di YouTube. Ayo, Lelis biasanya nanya, Leli, Josi. Nah, itu kan. Jadi kan saya tidak tahu kalian tadi memperhatikan, berinteraksi betul apa tidak dengan saya kan. Itu kelemahan dari media pembelajaran yang web tadi itu ya. Nah, sehingga saya tidak bisa offline ya, online, sehingga saya tidak bisa melihat kalian apa memperhatikan atau tidak dengan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Nah, itu ya kalian sudah paham ya bagaimana kelemahannya kan? Kelebihannya kalian paham juga kan? Nah, yang penting dalam ini adalah kalian tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan media. Ada 3 media ya. Yang pertama media visual,
diam. Yang kedua media visual gerak. Yang ketiga media audio, ya. Yang keempat media audio visual. Yang kelima media multimedia interaktif. Ada 5 ya. Dan itu 5